Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita lanjutkan kajian kitab tentang akhlak. Kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana adab kita terhadap seorang guru atau kita ketika menjadi murid. Sekarang kita lanjut pada halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hukukul walidaini. Bab yang menerangkan tentang hak dan kewajiban kita terhadap walidaini, terhadap kedua orang tua kita. Jadi bab selanjutnya ini menerangkan bagaimana apa hak-hak atau kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua kita. Karena perintah kita, perintah Allah, kita disuruh untuk patuh terhadap orang tua kita. Maka segala sesuatu kita harus patuh apapun yang diperintah oleh orang tua kita. Jika itu baik maka kita harus melaksanakannya. Ammal walidani, adapun kedua orang tua itu, huma mereka, as-sababu mereka yang menyebabkan, fi wujudil insani adanya manusia. Maksudnya kedua orang tua kita itu adalah yang menyebabkan kita sampai wujud di dunia ini hingga dewasa. Bukan hanya ketika sampai lahir, tapi pasca lahir itu kita masih mendapatkan kasih sayang orang tua, mendapatkan perhatian orang tua. Bayi yang sudah lahir dan tidak bisa hidup sendiri, maka kita perlu ingat adanya kita disebabkan karena adanya kedua orang tua kita sampai saat ini, bahkan sampai menghantarkan nanti ke kesuksesan kita semua. Lau ana'uhuma, andai kata apa? Andai kata tidak ada perhatian, maksudnya tidak ada perhatian dari kedua orang tua kita. Andai kata tidak ada perhatian dari kedua orang tua kita, mulai lahir dirawat dengan baik, ma istaroha, apa itu? Maka kita tidak bisa istilahnya hidup istaroha itu hidup yang sampai sekarang, hidup yang mapan. Nah, sampai detik ini berarti kita masih diberi kehidupan oleh kedua orang tua kita. Walaupun senajan kita sudah bisa hidup mandiri, tapi kita masih butuh perhatian dari kedua orang tua kita. Baik itu dari segi wejangan, kalau bahasa Indonesianya wejangan itu ya apa bahasa Indonesianya wejangan itu? Nasihat ya. Kita masih membutuhkan nasihat dari orang tua kita.
walaula, dan adapun walaula saqauhuma, adapun kesengsaraan, ya, sengsaranya orang tua kita, walidani, kedua orang tua kita, matana'am, maka kita tidak bisa merasakan kesenangan. Maksudnya gimana? Walaula saqauhuma itu, kalaupun orang tua itu tidak sengsara, maksudnya ngeramut, merawat kita dengan usaha yang sangat-sangat bagus, maka dengan segala cara apapun maka kita tidak akan merasakan kesenangan. Segala pengorbanan yang diberikan kedua orang tua kita itu pasti pengen, yang namanya orang tua itu pasti pengen anaknya sukses, ya. Pasti pengen anaknya menjadi ini, menjadi itu, pasti pengen anaknya menjadi anak yang soleh soleha. Tapi untuk menghantarkan itu butuh yang namanya sebuah apa? Sebuah pengorbanan, sebuah perhatian. Segala sesuatu pasti dicurahkan ke anaknya. Kalau sudah punya anak ya pasti bisa. Nah, sekarang kalau jenengan belum punya anak, berarti sebagai anak harus mempersiapkan diri bagaimana cara kita taat kepada orang tua kita. Walaupun sudah punya anak istri, ya tetap kita harus apa? Kewajiban hormat kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita itu bukan hanya yang melahirkan kita, bukan hanya bapak kita, tapi juga mertua kita. Kalau laki-laki berarti ya taklimnya ya ke kedua orang tua dan juga ke mertua. Sama mertua itu juga sama dengan orang tua kita. Amma ummuhu, adapun ibu. Nah, ibu yang apa? Fahamalathu, yang mengandung. Fahamalathu kurha, yang mengandung kita. Jadi ibu itu yang mengandung kita, mengandung selama 9 bulan. Fahamalathu, dengan jerih payah. Saya juga sudah tahu bagaimana sengsaranya orang mengandung, ya, selama 9 bulan tidak bisa mengkurep, nglumayo angel, ya. Andai kata ya saya ini lebih suka diciptakan jadi laki-laki kalau jadi perempuan, karena sengsaranya mengandung itu seperti itu. Maka kita diwajibkan patuh terhadap ibu kita. Wa wadu'anhu kurha, dan apa istilahnya, setelah mengandung berarti ibu itu yang juga melahirkan kita. Melahirkan kita itu bukan apa, bukan hal yang sepele, tapi dengan taruhan nyawa. Dengan taruhan nyawa kita bisa lahir di dunia ini. Wa amma abuhu, dan adapun bapak, faqad badala. Faqad badala, benar-benar apa? Benar-benar istilahnya menyerahkan wus'ahu, benar-benar menyerahkan wus'ahu, kekuatan, ya, mengerahkan istilahnya, mengerahkan segala kekuatannya, baik itu dari fisik, baik itu dari pikiran, baik itu dari tenaganya, mencurahkan semua kekuatan yang ada dalam dirinya, ya'udu ilaihi, ya'udu ilaihi, yaitu menjanjikan apa? Ilaihi bin naf'i, menjanjikan kepada anaknya agar apa? Mendapatkan manfaat.
Maksudnya gimana? Maksudnya menghantarkan anaknya ini agar bisa jadi orang yang bermanfaat. Min tarbiyati, dari merawat, mendidik, mengarahkan jismihi, dan badannya, dari tubuh anaknya, waruhi, dan sampai ruhnya. Jadi yang dijaga itu bukan hanya fisiknya anaknya, tapi juga ruh dalam hatinya. Entah itu diajari lewat guru lain atau diajari dengan ilmu-ilmu agama, ini kita harus bekali anak itu. Makanya jangan salahkan ketika anak kita nanti tidak mau berbakti, ya mungkin karena kita belum membekali ruh. Kalaupun kita sebagai kedua orang tua atau sebagai anak belum bisa patuh, maka kita harus introspeksi diri kita, karena kita sudah bisa melihat betapa besar pengorbanan kedua orang tua kita. Maka wajib hukumnya kita birrul walidain. Fayajibu, maka wajib alaihi, atas kedua orang tua kita. Siapa yang wajib hormat, yaitu walad, yaitu seorang orang anak, wajib patuh terhadap kedua orang tua kita. Sekalipun sudah tua, ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taat kepada orang tua, maka kita harus taat. Sebagaimana dikatakan, ya, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang apa? Rohim, ya, orang-orang yang rugi, orang-orang yang merugi. Rohima anfuhu, thumma rohima anfuhu, thumma rohima anfuhu. Sungguh bakal celaka dan bakal rugi banget. Siapa? Kilama ya Rasulullah, sinten ya Rasul, siapa orang yang rugi itu? Man adraka walidaini indal kibari ahaduma aw kilahuma thumma lam yadkhulil jannah. Siapa ya Rasul yang dikatakan orang yang rugi itu adalah anak yang mendapati kedua orang tuanya semasa hidupnya dia tidak mampu untuk apa? Berbakti terhadap kedua orang tuanya. Itu termasuk orang yang rugi. Maka tsumma lam yadkhulil jannah, dia tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan salah, kalau ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua kita. Jadi segala sesuatu tindak laku kita sebisa mungkin ya kita minta ridhonya kedua orang tua kita. Ya kalau masih bujang, ya Bu, saya minta restu begini-begini, minta pandangan begini-begini, ya itu bagus ya. Karena secara tidak langsung ketika orang tua itu ridho, pasti semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gak mungkin sejelek apapun orang tua kita, tidak mungkin orang tua itu pengen anaknya juga ikut jelek. Gak mungkin. Sekelas preman aja anaknya pengen jadi anak yang soleh seperti itu, apalagi kita yang mayoritas orang muslim, benar-benar muslim dan di lingkungan orang-orang yang soleh. Harusnya kita bisa mempersiapkan diri, karena investasi yang baik itu adalah investasi ketika mempunyai anak yang soleh-soleh. Siapa lagi yang akan mengirim kita, yang akan mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita? Karena setelah kita nanti mati, kita tidak bisa berbuat sekecil apapun perbuatan itu, kita tidak bisa melakukan. Hanya apa? Hanya menunggu kiriman doa, hanya menunggu apa? Jerih bayar dari anak kita, entah itu berupa amal baik beliau, entah itu berupa kita dikasih amal, dikasih sedekah untuk kita. Maka
untuk mempersiapkan itu kita harus menjadi orang yang sukses, sukses dunia akhirat dan mencetak anak-anak sukses. Sebelum kita mencetak anak sukses, ya kita harus mensukseskan diri kita sebagai anak ke orang tua kita. Ayat kuro, dan kita harus apa? Mengingat nikmatahuma, nikmatnya apa? Nikmatnya kedua orang tua kita, liyashkuruhuma, supaya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kita harus bersyukur dikasih Allah orang tua, yang nggak boleh mengeluh. Ya Allah, tuaku kok pas-pasan ya, tapi orang tua itu kok kemari palo jinawi, kok soge banget ya. Nggak boleh nggak boleh istilahnya mensyukuri ya, mengkufuri nikmat ya. Kita harus syukur dengan apapun kondisi orang tua kita. Kita harus bangga bahwasanya adanya kita itu karena ada kedua orang tua kita. Wa ayyam tathila, dan kita harus apa? Nurut, harus taat terhadap kedua orang tua kita. Amrohuma, atas perintahnya ya. Jadi segala apapun yang diperintah Allah, yang diperintah oleh kedua orang tua kita, maksudnya kita harus taat ya. Dalam kondisi apapun, sekelas profesor ya, sekelas rektor, ketika sudah di rumah ya orang tuanya ya harus dijunjung tinggi ya. Jangan dikira kalau sekelas profesor kalau di rumah terus berdendang-berdendang, nggak boleh ya. Tetap setinggi apapun derajat kita, di mana manusia masih lebih tinggi derajat kedua orang tua kita. Jadi apapun yang diperintah ya, Mas Anggi pulang, Bu kangen atau kangen siapa ya, nah, langsung pulang. Illa karena kecuali apa? Kecuali perintah yang tidak boleh kita lakukan ya, bimaksiatin. Kecuali perintah maksiat yang jelas kita tidak boleh. Wa ayyajlisa, dan apabila apa? Kita yajlis, majelis duduk, ma'ahuma, duduk ya, lungguh, ma'ahuma, dalam apa istilahnya, bersama kedua orang tua kita, khosyian, kita harus anteng ya. Kalau dalam makna aslinya ya khusyuk, maksudnya khusyuk ya kakek pola ya. Nah, jadi ketika kita duduk bersama kedua orang tua kita ya, kalau di kitab ini harus khusyuk, nunduk anteng ya, adon, dan kita harus apa? Merem ya, harus mengejamkan mata, torfan, dalam pandangan, maksudnya gak pencilaan ya. Anzallatiha, dan tidak mengungkit apa? Kesalahan kedua orang tua kita. Maksudnya tidak bisa menyinggung, kita tidak boleh menyinggung ketika orang tua kita salah ya. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa menyakiti hati kedua orang tua kita sebisa mungkin kita minimalisir. Entah itu yang menyinggung ya, apalagi menyalahkan ya. Tidak boleh, sepanjang itu benar-benar memang itu kebaikan. Jadi menjaga pandangan saja kita di hadapan kedua orang tua kita, harus menjaga pandangan, nggak boleh mencicil, pokoknya merintah ya. Nah, harus seperti itu, dengan pandangan, dengan dingkluk ya, seperti jenengan ke bos-bosnya. Masa ke bos saja dingkluk, tapi kedua orang tua kita nggak mau ya. Salah ya. Maka khosyian adon torfan ya, itu kita tidak boleh ya. Harus apa? Harus ada pasor, harus kita tata apa? Akhlak kita terhadap kedua orang tua kita. Penting ini.
wa alla yu'diyahuma, dan tidak boleh menyakiti apa? Hati orang tua kita. Tidak boleh ya menyakiti hati orang tua kita. Walau biqaulil ufin. Ini sering kita dengar, walau biqaulil ufin. Walau, kalaupun, senajan atau hanya biqaulil ufin, berkata cia. Nah, seperti itu. Nah, misalkan diperintah apa? Males. Nah, seperti itu. Hanya itu aja nggak boleh. Ya. Ufin ya. Nah, opo maneh ya, menolak ya, maneh bangkong, opo maneh badali. Wa alla yutila jidalahuma, dan kita tidak boleh apa istilahnya terus menerus apa yutila jidalahuma, itu istilahnya kita tidak boleh badali ya, nggak boleh ngeyel terus menerus terhadap perintah kedua orang tua kita. Sepanjang itu perintah baik, kita wajib melakukannya. Sepanjang itu kita bisa ya. Jadi harus berusaha jadi anak apapun. Sampai punya cita-cita jadi anak, cita-cita sampean harus bisa membahagiakan kedua orang tua kita, walaupun dalam kondisi apapun. Ketika kita sudah lepas dari kedua orang tua kita nanti ya, sudah kerja ya, apapun kondisinya ya, kita harus perlihatkan bahwa kita itu sukses bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Ojo gerutu ae. Nah, salah satu kunci sukses ya ketika kita masih dikasih kesempatan oleh Allah belajar, kita masih dibiayai orang tua kita, ya kita harus tetap berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Wa alla yamshi amamahuma, dan kita tidak apa, yamshi itu berjalan, kita tidak berjalan amamahuma, kita tidak boleh berjalan di hadapannya. Jadi di hadapannya ya nggak boleh mendidik, apa mana ngelangkai ya, melayu, harus diglo ya, ya senajan atau kalau bisa ya kita sopan ya ketika melewati kedua orang tua kita ya. Bukan berarti lewat di hadapannya nggak boleh ya, tapi dalam tanda kutip kita harus hormat, entah itu sedikit merunduk atau seperti apa. Nah, itu adabnya yang diatur dalam kitab ini. Illa fi hikmatiha, kecuali kita apa? Hikmatiha, kecuali kita dalam kondisi hikmah, artinya melayani ke kedua orang tua kita boleh ya. Masa ngasih kopi dari belakang, ngece itu namanya. Jadi ngasih kopi ya dari depannya boleh, kecuali untuk hikmat, untuk hormat ke kedua orang tua kita itu boleh. Wa ayyan awahuma, dan kita mendoakan kedua orang tua kita birrahmati, agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan maghfirah, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat ya, kita ingat-ingat bahwasanya ketika zaman Rasulullah ada salah satu sahabat namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang anak yatim yang ditinggal oleh bapaknya, tapi masih hidup dengan ibunya. Kondisi ibunya gimana? Ketika sudah anak yatim, masih kecil, dengan kondisi ditinggal ibunya, kondisi buta, ya, lumpuh, beliau merawat ibunya. Uwais Al-Qarni ini bukan hanya salah satu sahabat yang taat beribadah, tapi patuh benar terhadap kedua orang tua kita, terhadap kedua orang tuanya, salah satunya ya ibunya itu. Nah, pernah diceritakan ibunya itu pengen
wes saya pengen pergi haji. Nah, ketika itu wes Al-Qarni mikir, saya ini mampu nggak membahagiakan, memberangkatkan ibu saya untuk haji. Sedangkan kondisi saya seperti ini, kondisi ekonomi kita tidak mampu. Haji itu butuh persiapan baik fisik maupun biaya. Terus Al-Qarni ketika mikir, nah, ketika dia punya keinginan, tidak mau sampai ibunya itu kecewa. Ketika Wes Al-Qarni ini membangun sebuah gubuk atau sebuah kandang di atas bukit, dan itu diisi oleh seekor kalau dulu itu keledai, anak keledai. Ketika posisi di atas bukit, ya tiap hari merawatnya, naik turun bukit itu digendong katanya. Ya, diceritakan digendong keledai tersebut selama 8 bulan. Nah, ketika sudah tiba masa haji, maka kira-kira keledai itu 100 kilo lebih itu digendong ke atas bukit, turun lagi ke atas tiap hari sampai 8 bulan. Nah, tujuannya apa dari Wes Al-Qarni ini? Tujuannya adalah untuk melatih fisik dari Wes Al-Qarni agar ketika musim haji tiba, beliau bisa menggendong ibunya pergi dari Yaman ke kota Mekah. Itu adalah tujuannya Wes Al-Qarni. Nah, semasa ketika sampai di Mekah, apa yang dikatakan oleh Wes Al-Qarni? Ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Jadi ya Allah, jenengan ngapura, jenengan mohonkan ampun atas dosa-dosa ibu saya, kedua orang tua saya. Ketika menggendong, ya, ketika mengelilingi Ka'bah, itu yang diucapkan oleh Wes Al-Qarni. Seketika ibunya juga bertanya, kenapa sampai kok memintakan ampun kepada Allah, memintakan saya ampun kepada Allah? Iya Bu, ketika jenengan sudah diampuni oleh Allah, maka jenengan juga akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa enggak sampai sendiri yang minta dimasukkan surga? Seketika Wes Al-Qarni itu juga menjawab, ketika jenengan sudah masuk surga, insya Allah dengan ridho jenengan, insya Allah dengan ridho ibu, saya juga akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Wes Al-Qarni ini termasuk salah satu sahabat yang patuh banget terhadap orang tua. Semoga kita menjadi anak yang patuh, yang bisa berbakti terhadap kedua orang tua kita sampai akhir hayat kita nanti. Wa ayyamuraha wa ayyamurahuma, dan kita mengajak bil ma'rufi, berbuat baik, wa bainahuma, ya, berbuat baik kedua orang tua kita itu, dan anil munkari, dan meninggalkan kemungkaran. Liyakuna sababan, sebab fi nakhotima minan nar, kita bisa selamat dari neraka, kama kana sababan fi wujudihi, karena sebab ya wujudnya walad, sebab wujudnya anak yang soleh, ya. Jadi anak juga harus mengajak kedua orang tua kita, juga harus mengajak ke kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibar
ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā. Nah, ini waqadha rabbuka, waqadha, dan kita apa? Allah memerintah Allah ta'budu, Allah memerintah kita semua ini Allah ta'budu untuk menyembah, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, illa iyyahu wa bil walidaini, ya. Dan kita diperintah Allah untuk berbakti terhadap kedua orang tua kita, ihsanan, dengan berbuat baik, ya. Seketika itu dengan perbuatan baik, ya, maka muncul ketika Allah ridho, orang tua ridho, pasti Allah ridho. Imma yablughanna indal kibari ahaduhuma, sampai kapanpun atau dalam usia atau sampai penafsiran istilahnya sampai tua, ya, sampai umurnya panjang sampai akhir hayatnya, atau salah satu dari mereka, maksudnya kedua orang tua kita itu, aukilahuma, atau keduanya, fala taqul lahumā uffin, kita harus berbakti, tapi fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali kita berkata uffin, ya. Us tadi itu menolak perintah kedua orang tua kita. Wala tanharhumā, kita tidak boleh apa? Membentak kedua orang tua kita. Wala wa qul lahumā qawlan karīmā, dan kita harus berkata yang qawlan karīmā, berkata ucapan yang baik yang bisa memuliakan kedua orang tua kita. Waqfid lahumā, dan kita harus merendahkan diri kita. Waqfid lahumā janāha dzulli, jadi kita harus ngasor, merendahkan diri ke kedua orang tua kita. Mir rahmati, karena kita apa? Kita mengharap welas, ya, welas asih. Wa qur rabbirhamhumā, dan kita wa qur rabbirhamhumā, dan sungguh Allah telah memberikan rahmat, kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira, seperti ketika apa? Kedua orang tua kita itu merawat kita sejak kecil. Jadi aku rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira, ya. Jadi sesungguhnya apa? Dungono pangeran supaya dikasih welas asih seperti ketika kedua orang tua kita mengasihi kita sejak kecil. Wa hadza waliyahsul dan ini termasuk apa? Keterangan ya, keterangan untuk ibu, biziyadatil birri, dengan menambah kebagusan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati, termasuk taat terhadap kedua orang tua. Walidati itu termasuk taat kepada orang tua perempuan, maksudnya ala waladi, atas anaknya. Dzifani, itu 2 kali lipat. Jadi kita taat atau patuh terhadap orang tua perempuan itu harus 2 kali lipat dibanding ayah, ya. Jadi harus lebih taat. Tapi ya bukan berarti kita harus membantah ayah, tapi lebih, ya, lebih kita apa? Kalau diperintah, ya, sebisa mungkin kita jalankan. Semoga kita termasuk tergolong anak yang berbakti, anak yang soleh-solehah, dan kelak nanti kita bisa mengangkat kedua derajat orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka